karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Renungan pagi pada hari ini saya akan berikan tema tekanan membawa nikmat. Bapak Ibu sekalian, orang yang hidup zaman sekarang ini, sadar atau tidak sadar, kita pasti berada dalam satu hidup yaitu di bawah tekanan. Orang yang berada dalam satu tekanan pasti membuat orang itu tidak nyaman. Tetapi kita selama hidup, kita masih hidup, pasti tidak terlepas yang namanya tekanan. Siapapun kita, pasti ada satu tekanan. Sekalipun kita memiliki iman yang kuat, tetapi Tuhan izinkan kita mengalami satu tekanan dalam kehidupan kita. Mungkin tekanan dalam pekerjaan kita, tekanan dalam pelayanan kita, mungkin tekanan yang kita alami dalam rumah tangga kita, mungkin yang sedang kita alami melalui kesehatan kita. Memang kadar tekanan dari satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda.
menurut kekuatan kita. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kekuatan kita. Tuhan itu tidak akan memberikan kepada kita satu tekanan yang melebihi kekuatan manusia. Justru dengan adanya tekanan, Tuhan menghendaki agar iman kita akan semakin bertumbuh. Seperti halnya kalau akan menanam satu biji buah kurma. Pada saat buah kurma itu akan ditanam, biji itu sengaja diberikan tekanan, yaitu ditindih oleh batu. Supaya apa? Biji kurma itu dia akan mengeluarkan akar yang bisa masuk ke dalam jauh ke dalam tanah, supaya dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Setelah dia kuat ke dalam, dia barulah keluar. Begitu pula di dalam kehidupan kekristenan kita. Pada saat kita di bawah tekanan, yang Tuhan mau supaya iman kita menjadi naik tingkat, menjadi next level, menjadi dewasa rohani kita. Bapak Ibu sekalian, ada satu tokoh di Alkitab yang dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, yaitu yang bernama Paulus. Paulus ini mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa selama dia dalam pelayanannya di muka bumi ini. Tetapi justru dengan adanya satu tekanan, Paulus imannya semakin dikuatkan, semakin kuat dalam hidupnya. Paulus banyak sekali mengalami satu tekanan dalam hidupnya. Beberapa kali katakan bahwa Paulus mengalami satu kelaparan. Paulus mengalami karam kapal. Paulus dilempari batu, difitnah, dianiaya, bahkan sempat dipenjara dan lain sebagainya. Tetapi Paulus memiliki suatu kesaksian dalam hidupnya, di dalam suatu tekanan yang luar biasa. Ada kesaksian yang luar biasa yang Paulus alami dalam kehidupannya, yang pagi ini akan sama-sama kita pelajari. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan katakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini yang Paulus alami dalam kehidupannya selama dalam pelayanan Paulus. Ayat ini merupakan satu nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana pada saat itu jemaat di Korintus juga sedang mengalami satu tekanan yang luar biasa, sehingga melalui kesaksian Paulus inginkan agar iman jemaat di Korintus tidak akan goyah. Begitu juga dengan kita saat ini. Apa yang sedang kita alami, tekanan apa yang sedang kita alami pada saat sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami satu situasi yang tidak enak. Bahkan situasi yang sangat menjepit kita. Karena masalah yang kita sedang hadapi. Karena ada satu tekanan yang sangat berat yang sedang kita alami. Sehingga rasanya kita tidak bisa keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Padahal kita sudah berada di suatu jalur yang benar. Hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan buru-buru kita menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru kita menyalahkan orang lain. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita mengalami satu pertolongan dari Tuhan, dari setiap masalah, dari setiap tantangan yang kita hadapi. Tuhan inginkan kita mengalami satu mujizat di dalam kehidupan kita. Mujizat itu tidak akan muncul, mujizat itu tidak akan nampak atau terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita melalui satu masalah. Ada masalah dahulu, barulah mujizat itu terjadi. Dari situlah kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, maukah kita mengalami kuasa Tuhan
terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan lari daripada masalah. Tetapi kadang pada saat kita menghadapi satu masalah, pada saat kita menghadapi satu tekanan, belum kita sudah mengeluh, kita bersungut-sungut, kita mengomel, bahkan kita berputus asa. Kalau kita mengalami hal seperti itu, pastilah kita tidak akan mengalami satu mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari sikap Paulus, apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat dia berada di dalam satu tekanan yang sangat luar biasa. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Hal yang pertama, yaitu kita percaya ada jalan keluar. Di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ke-9 dikatakan, di dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Apa artinya ini? Paulus mengalami hal seperti ini. Paulus memiliki satu keyakinan. Paulus percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Mungkin saat ini kita sedang mengalami satu kesulitan di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah ekonomi. Di masa pandemi ini ada masalah ekonomi. Kita mungkin kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan kesempatan dalam bisnis kita karena omset yang turun drastis. Mungkin kita sedang mengalami masalah kesehatan dalam kehidupan kita. Sepertinya kita berada dalam satu situasi yang terjepit. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Satu perkara yang harus kita lakukan, yaitu di tengah-tengah keadaan sulit seperti ini, percayalah bahwa selalu ada jalan keluar. Lalu caranya seperti apa? Bapak-Ibu sekalian, menyerah bukanlah suatu sikap yang Tuhan kehendaki. Kita harus tetap kuat di dalam tekanan. Karena salah satu contoh ilustrasi, pada saat kita masuk dalam satu rumah kaca, ke dalam rumah kaca itu kita pada saat melewati lorong kaca ini, kadang kita membuat orang bingung mana jalan keluarnya, bagaimana caranya untuk bisa keluar. Karena mungkin kita sering tersesat dan kita menjadi takut di dalam rumah kaca itu. Tetapi orang yang masuk ke dalam rumah kaca ini, dia punya keyakinan. Dia memiliki satu keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar. Apabila toh kita mengalami satu jalan buntu, pasti ada seorang petugas yang akan mengarahkan supaya kita bisa melewati itu dan kita bisa keluar melalui jalan keluar yang sudah ditentukan. Begitu pula pada saat kita menghadapi masalah, percayalah bahwa Tuhan mampu melakukan segala macam cara. Tuhan mempunyai segala macam cara untuk menolong kita. Pasti ada jalan keluar yang akan dibuka oleh Tuhan bagi kita. Sehingga pada saat kita berserah hanya kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi tenang. Dan Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Percayalah ada jalan keluar bersama-sama dengan Dia. Hal yang kedua yang Paulus alami pada waktu itu, hal yang kedua itu kita tetap semangat. Di 2 Korintus 4 ayat 8 dikatakan bahwa kami habis akal namun tidak putus asa. Artinya apa? Pada saat Paulus mengalami satu tekanan sehingga dia mengalami, katakan bahwa sampai habis akal, rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Apa yang harus dilakukan? Rasanya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Tetapi Paulus memiliki satu ketetapan, yaitu dia tetap semangat. Bapak-Ibu sekalian, dalam menghadapi satu tantangan, jangan sampai kita kehilangan semangat. Walaupun mungkin kita kehabisan akal, kita rasanya sudah tidak tahu harus berbuat seperti apa. Paulus merasakan bahwa dengan adanya tekanan ini membuatnya hampir putus asa. Tetapi Paulus dia tetap memiliki semangat dan Paulus tidak putus asa. Masalah atau tekanan seperti apa yang sedang kita alami pada saat ini,
yang mungkin kita sedang alami saat ini. Mari kita teladani Paulus, jangan putus asa, tetapi kita harus memiliki tetap semangat dalam setiap kehidupan kita. Situasi boleh menekan kita, tetapi jangan sampai kita kehilangan semangat. Karena dengan semangat kita bisa keluar dari tekanan ini. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu sekalian, situasi saat ini di masa pandemi COVID-19, kapan akan berakhir kita tidak tahu. Tetapi dengan situasi yang tidak menentu, yang bisa membuat orang menjadi apatis, hidupnya hanya meratapi nasib, dia berserah kepada keadaan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia mengalami patah semangat dalam kehidupannya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai semangat di dalam menghadapi situasi apapun yang ada di depan kita. Pada saat kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita mau tetap semangat. Pada saat mau berangkat kerja dengan semangat. Pada saat buka toko, mari kita buka toko dengan semangat. Kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Tetaplah semangat. Orang yang bersemangat, dia akan mengalami suatu keberhasilan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam lingkungan pergaulan kita, mana yang akan kita pilih, yang akan kita sukai? Kita bertemu dengan orang yang antusias, kita bertemu dengan orang yang semangat, ataukah orang yang tidak memiliki semangat? Ada satu pengaruh yang bisa membuat hidup kita menjadi bergairah ataukah tidak. Apabila kita berteman dengan orang yang memiliki antusiasme yang tinggi, itu akan menularkan satu aura positif. Dan kita akan menjadi ikut bersemangat. Dengan dari cara bicaranya, dari pola pikirnya, dari bahasa tubuhnya dan lain sebagainya. Kita akan tertular menjadi seorang yang bersemangat. Sebab ada aura yang positif. Tetapi sebaliknya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang pesimis, tidak ada gairah, maka kita akan tertular satu aura negatif dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan menjadi seorang, dan kita pasti akan menjadi seorang yang loyo, orang yang pesimis, sepertinya tidak memiliki masa depan. Dalam Amsal 18 ayat 14 ini mengingatkan bagi kita semua, ditekankan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi orang yang loyo, orang yang apatis, orang yang tidak ada gairah, tidak ada semangat, orang yang pesimis, dia akan mengalami suatu masalah dalam kehidupannya, yaitu dia akan terpuruk dalam kehidupannya. Oleh karena itu, semangat itu bisa berfungsi sebagai pendorong untuk kita bisa meraih masa depan yang cerah. Dalam kita melakukan pekerjaan apapun juga, apabila kita melakukannya dengan antusias, dengan semangat, pasti kita akan mengalami suatu hasil yang maksimal. Kita akan mengalami suatu keberhasilan. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi, hadapilah dengan penuh semangat. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan satu perkara yang besar. Dapat disimpulkan dari dua hal ini, yaitu setiap kita pasti mengalami satu tekanan, dan kita pasti tidak akan terlepas dari tekanan itu. Tetapi mari kita meneladani Paulus dalam menghadapi tekanan, yaitu yang pertama, percaya pasti ada jalan keluar. Percayalah di dalam Tuhan, selalu ada jalan keluar. Menyerah itu bukan sikap yang Tuhan kehendaki, tetapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita mau tetap semangat. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi orang yang patah semangat tidak akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hanya Tuhan yang mampu memulihkan semangat yang patah. Oleh karena itu pada pagi hari ini, kita hanya belajar dua hal ini. Dan dua hal berikutnya
akan saya sampaikan pada pertemuan di minggu depan. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita sedang alami saat ini, percayalah, pasti ada jalan keluar. Dan kita mau tetap semangat, sehingga Tuhan akan menolong setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.